Sobat Bipa, berjumpa lagi di Si Baba, Siniar Balai Bahasa UPI. Oke, mungkin ada lagi, apakah ada hal yang menurut kalian paling berharga selama kalian dapetin di magang Bipa ini gitu? Selain pengalaman mungkin? Kalau dari aku sendiri mungkin relasi ya, Relasi. karena BIPA ini cakupannya udah internasional. Betul. Karena Balai Bahasa itu kan ada kerjasama juga untuk memfasilitasi mahasiswa beasiswa seperti KNB dan mahasiswa. Nah itu kita juga jadi ada bonding dengan mereka gitu. Kita saling kenal, sharing-sharing pengalaman gitu. Terus kita juga ada relasi-relasi seperti kalau kita nggak magang balai mungkin kita nggak kenal sama Pak Zuki, Betul. Kak Rifki, Bu Salma, Bu Tiara dan guru-guru. Atau mungkin BIPA bahkan lainnya. teman-teman yang ada di sini. Betul. Iya dia yang pengen dianggap. Iya. Itu yang di belakang tuh. Aku shout out untuk semua anak magang ya. Tapi benar, tanpa aku masuk magang mungkin nggak tahu BIPA itu ternyata salah satu spesialisasi dari jurusan bahasa Indonesia gitu. Karena aku kan jurusan bahasa Inggris. Aku cuma tahu ada IFL, ada IYL, ada ISP. Nah, aku kan tahunya tadinya itu doang tuh. Tapi ketika pas magang, ada jurusan BIPA ya. Bahasa Indonesia Bagi penutur asing. Tuh, ini aja masih lupa-lupa. Ya, itu BIPA. Ternyata ada BIPA, seru banget sih itu. Belajar BIPA bareng-bareng. Bagus Terima banget. kasih. Kalau aku sih yang pasti selain pengalaman ya, aku dapat teamwork ya, gimana caranya kita bisa kerja sama, menjaga hubungan satu sama lain, hubungan kerja terutama ya. Lalu juga sepenting apa itu bonding ya. Jadi kita bonding itu sepenting itu buat kebaikan ekosistem kerja di Dapat jodoh nggak, Fis? belum. Oh, belum mau berarti. Ada nih, gitu. Enggak. Atau mungkin teman-teman yang nonton di rumah tertarik dengan Hafiz langsung mewing. Nggak bisa. Yang tadi disensor aja ya, bukan? Nggak ada, kita uncut. Aduh, udah kayak film aja tuh. Oke. Sama pengalaman lain yang menurut aku menarik, kita bisa dapat sudut pandang lain dari mengobrol dengan siswa asing. Betul. Jadi ada peristiwa A, misal kita punya POV A menurut sudut pandang orang Indonesia, tapi menurut orang lain yang orang asing dari negara yang berbeda itu bagaimana, di negara mereka bagaimana dalam menyikapi suatu kejadian gitu. Itu tuh sangat menarik banget. Apalagi soal makanan gitu. Nah, Makanan lagi ya. Kalau kita ngomongin tentang seblak gitu, mungkin kalau kata orang Bandung, seblak tuh enak. Banget ya. Kan? Nah, dan kadang ada siswa BIPA tuh yang tidak Suka gitu ya. tidak suka dengan pedas atau kadang terlalu asin gitu. Iya. Itu unik-unik gitu. Hmm. Mungkin salah satu siswa BIPA yang paling ini tuh mereka bilang suka sama sate marangi. Sate marangi. Itu favorit semua orang memang ya. Sih. Ya, begitulah. Emang sepertinya makanan ini adalah hal yang sangat unik gitu ya untuk mereka coba atau temui gitu, karena mungkin hari pertama mereka sebelum masuk BIPA juga sudah mencoba makanan Tuh. Indonesia gitu ya. Dan mungkin ada dari berbagai negara pun kita memiliki berbagai macam rasa yang tidak ada di negara tersebut gitu. Oh ya, satu lagi. Boleh. Pengalaman berbagi pengetahuan tentang budaya negara masing-masing. Wah, itu unik banget. Luar biasa, Luar biasa ya. iya. Dan mereka juga seperti notice dan kepo kenapa orang Indonesia baik siang atau malam, panas atau dingin, hujan atau kemarau, kita selalu pakai lengan panjang. Iya. Mereka selalu penasaran gitu, kenapa kok pakai jaket? Kenapa kamu pakai lengan panjang gitu? Seperti Axel sekarang kali ya. Di gulung. Kan Gen Z. Iya. Aduh. Virus Gen Z. Oke. Kan udah lama juga ya kalian magang nih. Udah hampir mau selesai. Dan gak mungkin dong jalannya halus aja gitu ya. Karena kehidupan pun juga pasti ada kerikil-kerikil gitu kecil. Nah, mungkin ada kali ya tantangan yang selama magang ini kalian hadapi. Dan bagaimana sih cara kalian tuh mengatasi tantangan ini gitu ya, selama mendapat tantangan
entah itu selama mengajar di dalam kelas ataupun di luar kelas gitu. Oke, kalau dari saya salah satu tantangan ya ini tutor ya. Oh. Saat tutor yaitu siswanya tidak hadir atau hilang-hilangan tanpa mengabari, tanpa mengabari. Dan ya awalnya saya ini kok dia tidak datang, padahal saya sudah datang. Saya merelakan waktu saya 1 jam untuk tutor dengan dia gitu, tapi dia tanpa memberi kabar, tanpa memberi alasan, dia menghilang begitu saja. Betul. Gitu. Di ghosting ya. Iya, di-ghosting. Cewek lagi. Oh, bis sama siapa bis? Takut Susah banget. emang. Iya. Tapi ya pada akhirnya tapi ya pada akhirnya saya dapat masukan dari Pak Zuki ya. Kalau kita tuh harus tegas dengan mereka. Kita harus tegas. Kita harus kasih tahu ke mereka bahwasannya kita sudah merelakan waktu kita, meluangkan waktu kita untuk mereka. Maka mereka juga harus bisa meluangkan waktu mereka untuk sesi kita. Seperti itu. Itulah fungsinya tegas dan menghargai waktu. Oke. Saling menghargai waktu ya. Benar. Komunikasi juga penting. Tuh, supaya nggak di ghosting gitu. Aduh, dibahas lagi. Emang zaman sekarang banyak. Oke, lanjut. Banyak apa nih? Aduh, Banyak ghosting. ya. Virus ghosting bahaya ya. Oke, mungkin dari Aksa sendiri bagaimana Kalau tantangannya? dari aku sendiri sih tidak ada kesulitan. Aduh. Nggak ada. Semua hal itu pasti ada kesulitan. Asik. Keren. Apa tuh? Apa ya? Aku bingung sih mau nyebutnya. Mungkin pertama tanggung jawab ya. Benar Karena kita udah diamanahi untuk mengajarkan banyak hal. Misal kalau aku sendiri diminta untuk mengkoordinator teman-teman sekalian yang magang gitu. Saya harus bertemu dengan 20 lebih kepribadian yang berbeda-beda. Yang unik-unik juga kali ya. Ada yang suka tiap hari pakai baju hijau. Siapa tuh? Siapa tuh? Yang di belakang layar. Terus ada yang suka nge-gym nih, Pak Hafiz nih, suka nge-gym. Asik, flexing dia tuh. Flexing banget, ya. Nah itu kan gimana caranya menyatukan mereka gitu, menyatukan kita semua yang berbeda kepribadian, beda jurusan juga. Oh ya, fun fact ya, di BIPA itu gak cuma anak bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, ada juga kita dari pendidikan masyarakat. Iya, Penmas. Itu ada Kak Lutfi, itu dari jurusan pendidikan masyarakat angkatan 2021. Yang waktu kemarin sempro ya. Iya. Iya, sempro. Dan fun fact, Kak Lutfi itu apa namanya? Duta bahasa. Wow. Duta bahasa Jawa Barat. Berarti relasi yang didapatkan juga nggak main-main Nggak ya. main-main. Betul. Makanya jadi kalau misalnya nanti gitu Balai Bahasa bikin magang lagi, lanjut aja teman-teman buat yang semester 6 ataupun sudah boleh untuk ikutan magang langsung join dan tunggu aja beritanya di IG Balai Bahasa. Iya, pantau terus Instagram Balai Bahasa. Betul. Makanya jangan lupa follow. Asik. Masuk lagi. Masuk. Oke, itu tantangan yang dihadapi oleh Aksal. Betul. Bagaimana sih cara mengatasinya pada akhirnya untuk menyatukan mereka gitu? Yang jelas kalau untuk menyatukan kalian ya itu healing. Gen Z itu banyak healingnya. Iya, healing. Kemarin aja mereka karaoke tanpa Aduh. lirik. Parah banget itu. Mereka tuh kalau panik dan Tidak bisa berkata-kata. karena mereka pelakunya. Ya pokoknya dengan mereka itu banyakin bonding. Iya. Kita awal-awal juga waktu itu ada bukber. Wih, kita banyak banget bukber ya. Iya, banyak banget agenda di luar magang ternyata Iya. ya. Bondingnya Bondingnya. harus cari tahu kemampuan tiap-tiap orang kan beda-beda. Betul. Jadi taruh, oh ini dia bagusnya ini masukin ke sini gitu. Pemberian tugasnya gitu. Kalau Hafiz sendiri apa Hafiz? Apa? Selama magang dipersulit saya tidak? Selalu gitu ya, selalu kalau habis makan. Udah itu di belakang layar aja. Wah, berarti banyak Oh nih. gitu Hafiz. Oke. Ya begitulah. Tadi aku udah share ya satu yang tentang tutor tadi yang di ghosting. Au. Di Sama ghosting. ya. Sama mungkin apa ya kesulitan lainnya ya.
Manajemen waktu. Manajemen waktu bisa, tapi kan ya benar-benar. Habis kan bareng nge-gym gitu. Iya, kalau saya pribadi ya emang pagi bisa magang, siangnya izin terus gitu. Iya. Tapi kan nggak tiap hari Iya, Iya. masih tiap hari. ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Yang penting memenuhi tanggung jawabnya Benar. ya. Yang penting saya bisa komunikasi dengan Pak Zuki. Betul. Jadi saya sempat merasa ini salah satu kekurangan yang saya rasakan ya, yang saya pribadi rasakan karena saya izin terus siangnya. Itu jadi saya merasa kayak agak kurang bonding di awal di bulan Februari. Tapi di bulan Maret dan sampai sekarang itu merasa udah mulai deket. Tuh. Udah mulai terbangun ya Iya, kekeluargaannya. sudah mulai terbangun, terbuka. Si paling kekeluargaan. Oke, nah kalau dari Hafiz kan itu sendiri ada pengantar BIPA kali ya. Iya. Nah mungkin kalau dari Hafiz sendiri, apakah berbeda gitu dengan materi yang diajarkan di kuliah atau mungkin teori-teori yang dibaca Aksal juga gitu ya mengenai BIPA ini atau yang dicari tahu gitu, berbeda gitu dengan yang dipraktikkan langsung ketika magang gitu. Oke, kalau dari saya, selama saya mempelajari mengambil mata kuliah pengantar BIPA, saya banyak belajar dari pengalaman guru ya, dari dosen tersebut. Dan awalnya saya hanya mengiyakan, tapi saat terjun di magang BIPA, ya, itu ngerasa kayak, wah ternyata lebih kompleks lagi. Jadi yang disampaikan di pengantar BIPA itu hanya umum-umumnya saja, hanya hal umum. Tapi saat kita terjun di magang BIPA, berinteraksi langsung dengan siswa BIPA, itu tuh hal-hal kompleks akan banyak sekali terjadi hal-hal kompleks, dan pengetahuan lain yang itu berada di luar buku gitu. Ya mungkin tidak bisa dipraktikkan secara langsung melalui teori juga kan Benar, ya. benar. Harus langsung menghadapi gitu ya. Benar. Oke. Mungkin kalau dari Aksa bagaimana? Kalau tadi ya yang sempat dimention sama Vira tentang teori ataupun yang pernah aku baca gitu ya. Kebetulan kemarin ya kita juga ada proyek pelatihan bahasa Indonesia ya. Ya. Dan untuk guru-guru ataupun teman-teman Pengajar, yang ya. minat dengan mengajarkan BIPA gitu. Gimana sih cara mengajarkan BIPA, dan itu di event itu ya belajar banyak hal. Itu ada pemateri-pemateri juga dari dosen bahasa Indonesia, dosen bahasa Inggris, dan ternyata ada kesamaan gitu dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, di mana cara mengajarkan bahasanya itu mulai dari berbasis teks ataupun visual gitu. Dan itu benar-benar menarik gitu untuk dipelajarin gitu. Karena mungkin aku mungkin nggak tahu ya, mungkin di bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman, bahasa Arab mungkin sama kurang lebih ya. Dan itu menarik banget buat dipelajarin gitu, karena bahasa itu seperti gak beda jauh lah sama matematika gitu ya. Betul. Masih ada yang harus dipelajari banyak banget. Ternyata bahasa itu sekompleks itu ya. Benar. Tidak Sekompleks bisa dianggap secara remeh juga Betul. gitu ya. Oke, nah mungkin kan tadi kawan-kawan juga udah dapat insight gitu ya ketika menjalin magang bersama teman-teman, atau nah mungkin kah ada mentor langsung gitu ya dari koordinator gitu yang mungkin secara langsung atau tidak langsung berperan gitu dalam membangun pribadi kalian gitu, atau membangun upgrade diri kalian gitu dari mentor yang diberikan oleh koordinator tadi Pak Zuki gitu. Oke, kalau dari aku sendiri ya ada beberapa petuah. Asik, Saran petuah. mungkin ya dari Pak Zuki bagaimana cara kita berkomunikasi dengan rekan kerja, karena kita ya selaku mahasiswa mungkin di kuliah, perkuliahan, di kelas itu mungkin berbeda dengan dunia kerja di Betul. dunia nyatanya gitu. Bagaimana cara berkomunikasi dengan atasan, dengan teman sejawat, ataupun dengan para pengajar, itu tuh ada caranya masing-masing gitu. Bagaimana cara kita menyampaikan pendapat, bagaimana cara kita memanage waktu gitu. Itu semua diajarin sama Pak Zuki, guru-guru pengajar lainnya gitu. Kita dipandu benar-benar dibersamai gitu. Iya, kita dibersamai banget di sana. Oke. Kita
bersyukur banget dapat koordinator luar biasa seperti Pak Zuki. Terima kasih banyak Pak Zuki. Asik. Oke, mungkin kalau dari Hafiz, Kalau dari saya sama ya, kalau Asal mungkin dari segi manajemen waktu, tanggung jawab dan lain-lain. Kalau dari saya mungkin dari teoritis kita benar-benar nggak dilepas. Oh iya, Ya, kita nggak dilepas sama sekali. Jadi kita di Pak Zuki memang bilang kita tuh harus dapat sesuatu yang berkesan dan penting di sini. Minimal ilmu atau pengalaman kita. Jadi ilmu tuh akan selalu dapat gitu. Misalnya kita tiap minggu akan ada upgrading atau seperti sharing ilmu dari Betul. guru-guru atau juga Pak Zuki Kuliah kepada dari kita. Pak Zuki Iya, ya, kuliah dari Pak Zukinya Wow. langsung. Jadi gitu. 1 jam atau mungkin 1,5 jam setelah magang, kita kadang mungkin ada sesi berbagi dengan Pak Zuki, ada ngopi, ada juga nama acaranya ngopi ya guys, Iya. ngopi ya. Bukan ngopi ini, bukan. Bukan. Iya, iya. Terus kadang Pak Zuki juga ngajarin kita apa aja sih cara-cara mengajar bahasa Indonesia. Metode-metodenya. Metode-metodenya, benar. Kalau orang Cina kita ngajarin ini gimana? Kalau orang Jepang ngajarin ini gimana? Iya, kesulitan-kesulitan mereka dalam kalau Jepang, Cina sama Korea kan nggak pakai alfabet kan ya, nggak pakai ABCD. Betul. Mereka juga ada perbedaan. aksara sendiri gitu Betul. ya. Kayak misal apa ya? Aduh, aku terada lupa dan takut salah. Misal pengucapannya ada yang Iya. berbeda lah gitu ya. Misal orang Korea ini kalau koreksi tolong ya. Kalau nggak saya apa-apa, kita tolong sama-sama koreksi belajar Iya, gitu ya, Misal orang teman-teman. Korea itu sulit berbicara R. Nah, Iya. Orang Jepang sulit huruf-huruf lain mungkin Betul. gitu. Oke, berarti kalau magang ini tuh tidak hanya mendapat pengalaman atau praktik saja gitu ya, berarti teori juga. Betul, Jadi betul. ketika keluar magang dari BIPA ini, kalian tidak hanya membawa pengalaman saja, tapi juga teori begitu Betul. ya. Oke, sangat menarik nih teman-teman. Ternyata di magang BIPA ada yang namanya ngopi. Apa sih ngopi itu kalau boleh tahu? Ngopi itu ada singkatannya nggak sih? Ada kepanjangannya nggak? Ada. Ada. Habis lupa parah sih. Wah. Emang ada ingat? Emangnya ada ingat? Ingat kok, ingat. Apa? Bentar ya, buka dulu. Aduh, Oh, sama Itu aja. sharing session dengan para pengajar, Betul. ataupun kita gitu selama magang 1 minggu, kita ada yang mau disampaikan nggak gitu ke teman-teman, ada kesulitan tidak atau ada hal yang menarik. Jadi itu juga membangun bonding antar rekan kerja. Gitu. Betul, betul. Dan di ngopi itu yang pasti setiap minggu pematerinya itu berbeda. Betul. Nah, yang paling baru sebelumnya itu Bu Fatma tentang sharing pengalaman mengajar bahasa Indonesia di Australia. Wow, ternyata materi dari ngopi juga sangat menarik ya. Iya. Tidak bisa didapatkan di tempat lain. Betul, Betul. bahkan mungkin di kelas pun sangat jarang gitu ya. Betul. Apalagi dengan prodi yang tidak memiliki pengantar BIPA seperti bahasa Indonesia gitu ya. Itu sangat amat berharga gitu ya, didapatkan di BIPA ini. Lain magang nih, apakah itu juga merubah sudut pandang kalian gitu dengan bidang BIPA ini gitu? Atau seberapa jauhkah magang di BIPA ini mengubah sudut pandang atau cara pandang kalian dengan dunia BIPA? Oke, dari aku dulu boleh? Oke, kalau menurut aku ya, sudut